Nah, balik. Kemarin nampak beda. Dapat. Lagi ngapain baju kan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh perhatian semuanya. Hari ini kita bakal ngelakuin ujian PLP, yaitu kita harus merekam pembelajaran di hari ini. Dan hari ini juga Bunda mungkin untuk lanjut videonya cuma sampai 1 JP aja atau 30 menit. Dan setelah tag video kita bakal lanjut pada hari selanjutnya. Oke? Jadi tolong kerjasama dan kebetulan hari ini juga Bunda kurang enak badan, tolong kerjasamanya ya. Oke? Pengangguran. Oke, kita absen dulu ya. Adam, Afif, Ahmad, Akbar, Alif, Atira, Andini, Arifina Sari, Atiko, Adam, Bestama, Dewi Melati, mana Dewi? Tidur. Faiz, Faris, Fata, Adirun. Fatan, Ilham, Oh itu yang lama itu. Intan Ayu, Kevin Lodi, Lutfi, Pindah. kamu mana orang? Pindah. Naisa, Nikesha, Nur Adila, Nur Aisyah, Nur Zahia, Raya Abi, Raja Wafi, Rahil, David, Syasha, Bulan, Zaskia, Ada makanan. Putih, absennya beda pun. Harsena,
Ada, Bon. Kemarin pemeriksaan itu ada nggak? Iya. Ya. Ini catatan di bawah yang kamu jawab itu. Ada Oke, Tahu dong, Bon. dengarkan. Itu nanti dikumpulkan di akhir aja ya. Sebelumnya kita udah belajar yang namanya apa? Sistem upah dan Hitam. Ada. Celestial. sebelumnya kita udah belajar yang namanya ketenagakerjaan dan juga sistem. Berapa Iqbal? Nih, dengarkan ya. Nampak dua orang Ketika Bon. Apa? ketika suatu lowongan pekerjaan itu sedikit dan sistem upahnya itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada, apakah kalian akan tetap bekerja? Dan ketika semuanya tidak bekerja nih karena masalah lowongan pekerjaan itu sedikit, lapangan pekerjaan sedikit, apakah apa yang bakal terjadi? Oke, jadi hari ini kita belajar yaitu namanya pengangguran. Ada ya? Coba. PKPD nya mana gitu? Dap. Di best ya. Apa Iqbal? Coba. Warna apa? Ada deh, Bro. Dan dua nih, Red. Jadi visi. Apa yang terjadi ketika banyak orang lulusan sekolah tidak mendapatkan pekerjaan? Apa yang terjadi? Jadi bos muda. Kita nih baru selesai Ketika selesai sekolah. pengangguran kaya. Apa? Ya. Petik. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian pengangguran, yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran, dan yang ketiga adalah memberikan contoh kasus sesuai dengan pengangguran. Dua ini kita masuk ke hari selanjutnya. Oke, jadi hari ini kita belajar cuma 3 aja. Nih, ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa banyak lulusan sekolah masih sulit mendapatkan pekerjaan? Pengalaman. Iya, boleh pertama. Banyak pengalaman. Saran untuk lulus pekerjaan ketinggian. Terus ada lagi yang lain? Yuk, Ya. Pilih dong. Apa nih akibat jika pengangguran itu terus bertambah setiap tahun? Pendapatan negara Terusnya makin sih berkurang. Pembuka apa? Pembukaan lapangan kerja. Ya, perekonomian apa lagi? Malas kerja. Pada suatu negara nih, misalnya nih dalam suatu negara itu pengangguran setiap tahun bertambah. Apa yang bakal terjadi? Kalau misalnya kita kemiskinan, apa? Ya, apalagi kalau misalnya nih orang tidak bekerja, apa yang bakal terjadi? Miskin. Ya, kemiskinan, ya nganggur. Terus orang menganggur nih, menganggur. Dari mana dia mendapatkan kebutuhannya? Biasanya apa yang terjadi? Ngemis. Nah, terjadinya kriminalitas. Jadi akibat pengangguran pertama itu salah satunya itu adalah bakal meningkatnya tingkat kriminalitas. Oke, yang pertama itu pengertian pengangguran. Boleh salah satu membacakan pengertian pengangguran yang ada di bukunya? Bakat. Boleh bacakan apa itu pengertian pengangguran? Pengangguran ada lah. Empat. Beripat. Beripat. Ada 3
Gerak. Iya, Nomor 1 Pak. Tekan suaranya. Ketika pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Sementara itu tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerjanya, tingkat pengangguran rendah. Boleh kamu pilih satu angka dan angka yang dipilih oleh Fatan harus dijelaskan dengan bahasa yang sendiri. Jadi, pengangguran itu adalah kondisi ketika seseorang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan atau dia siap bekerja. Angkatan kerja apa? Ada yang tahu? Apa pekerjaan angkatan kerja? Jadi angkatan kerja adalah seseorang yang sudah masuk ke dalam kategori yang siap untuk bekerja atau produktif, yaitu umur berapa? Dari 15 sampai ya, dari 64. Jadi angkatan kerja itu dari umur 15 sampai umur 64 tahun. Di atas dan di bawah umur itu tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Sekarang pertanyaannya, kalian ini termasuk angkatan kerja apa tidak? Tidak. Masuk. Kenapa? Kerja. Kalau dari segi umur kalian termasuk dalam angkatan kerja. Ya, tetapi karena kalian masih dalam lingkup belajar dari sekolah, kalian tidak termasuk orang yang harus produktif untuk bekerja. Oke? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kalian termasuk orang pengangguran? Tidak. Ya. Ya, Gun. Ya, Gun. Tidak. Waduh. Oke, selanjutnya itu ada penyebab umum dari pengangguran. Siap-siap ya, siapa yang ditunjuk harus menjelaskan ada penyebab pengangguran. Yang pertama itu adalah pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat daripada kesempatan kerjanya. Ngombe ada ngombe. Ngombe. Boleh tunjuk yang lain? Yang lain dulu. Dewi Melati. Oke, udah dijelasin. Jadi yang pertama itu penyebab umum dari pengangguran yang pertama adalah pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat daripada kesempatan kerja. Kita mencontoh nih ya. Kita ambil contoh nih. Kayak Kamila sebagai guru PLP. Kami setelah PLP ini otomatis kami akan mencari pekerjaan, kan? Mencari sekolah-sekolah yang bakal menerima kami.
banyak yang namanya itu universitas, ya kan? Ada UIN, UNDRI, UMRI, dan juga UIN. Dan setiap tahunnya mereka itu mengeluarkan, maksudnya yang lulusan guru itu lebih dari 10.000 dalam di Riau ini. Sedangkan kesempatan untuk kita bekerja atau lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang ada itu tidak bertambah, segitu aja. Kecuali sekolah itu di Riau ini ada namanya itu membuka sekolah baru, otomatis guru yang diminta bakal banyak, ya kan? Jadi karena banyaknya lulusan setiap tahun itu, sedangkan kesempatan kerja itu sedikit, maka menyebabkan yang namanya pengangguran. Ini contohnya nih, kayak misalnya ada 10.000 orang yang lulus di tahun ini, terus yang diterima kerja hanya 1.000 orang, 9.000 lagi kemana? Nganggur. Nah, itulah salah satu penyebab umum pengangguran. Paham? Paham? Terus yang kedua itu adanya perubahan teknologi. Ada yang paham? Maksudnya? Ambil aja contohnya itu petani di sawah. Atau kita ambil di pabrik lah, pabrik. Sebelum adanya teknologi, sebuah pabrik tersebut dia mempekerjakan tenaga kerjanya, yaitu tenaga manusia. Tetapi karena adanya perubahan teknologi, mereka menambahkan yaitu namanya mesin. Ketika mesin sudah dimasukkan, otomatis tenaga kerja bertambah atau dikurangkan. Nah, itu juga termasuk penyebab dari pengangguran. Terus yang ketiga itu ada perubahan musim dan juga cuaca. Ada yang tahu mengapa perubahan musim dan juga cuaca menjadi penyebab umum pengangguran? Boleh dingin masih Boleh angkat tangan? boleh. Contoh itu kayak di sektor pertanian. Umumnya setelah panen sampai musim tanam, petani tidak memiliki pekerjaan. Dalam mereka dalam mengatur Jadi pengangguran perubahan musim dan juga cuaca ini contohnya itu seperti petani di sawah. Ketika musim panas petani bekerja nggak ada air kan, susah dia bekerja. Otomatis di saat musim panas, otomatis petani tersebut tidak akan bekerja. Tapi kalau hari hujan, banyak air yang mengalir, barulah petani tersebut bekerja. Terus yang keempat ada krisis ekonomi. Ada yang tahu maksudnya apa? Mengapa krisis ekonomi itu penyebab umum dari pengangguran? Boleh dibaca dulu bukunya? Menurut bahasa saya. Bunda, boleh izin mau dipatah, Bun? Yes. Nggak boleh. Baik. Nggak boleh. Sama Bunda naik. Oh. Patah mau pergi dari basket, Bunda. Wih. Ada surat izinnya dari tadi. Wis. Ayo Patah jangan lagi. Kita mau pergi nih. Ayo Patah. Siap dulu. Harus dipanggil. Ini Bun. Bunda makasih banyak ya, Bun. Mau. Bau terus ya. Nih. Ngabur sekarang apa kayak apa dak karam ya. Video tuh. Ada yang tahu? Ini ya, Bun. Apa dia? yang ngambek. Cita-cita. Halo. Tahu?
Nah, contohnya itu ketika dalam perusahaan nih, perusahaan tersebut tuh apa kan? Sekarang ini barang-barang organ pokok tingkat dan semuanya, kan? Terus perusahaan tersebut tidak bisa memproduksi barangnya. Yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah melakukan PHK. Nah, karena adanya krisis ekonomi yaitu inflasi, maka perusahaan harus melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Itu contoh yang keempat. Yang kelima, yaitu ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri. Paham dong? Boleh? Tunjuk tangan. Yang bisa jelaskan? Pakai bahasanya sendiri aja. Apa deh? Itu contohnya misalnya ini keterampilan kerja di bagian hasil saja, tapi yang dibutuhkan itu di bagian pabrik. Jadi contohnya itu seperti itu. Misalnya dia ini punya keahlian, keterampilan itu dalam mengajar, tapi yang dibutuhkan dalam industri tersebut adalah orang yang bekerja di pabrik. Otomatis itu juga penyebab pengangguran. Misalnya nih dalam suatu perusahaan dia membutuhkan tenaga kerjanya itu yang bagian kantor, administrasi misalnya atau manajemen. Sedangkan kita lulusan yaitu lulusan guru. Berarti ilmu kita kan nggak sampai ke sana. Nah, hal tersebut ya yang membuat terjadinya pengangguran. Dari 5 penyebab pengangguran tersebut ada yang mau ditanyakan? Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis pengangguran. Jadi jenis pengangguran itu terbagi menjadi 7. Boleh dibaca nih Pak? Sabarlah. Oke, yang pertama itu jenis penganggurannya adalah pengangguran friksional atau pengangguran itu disebabkan adanya perpindahan kerja sementara. Contohnya itu lulusan baru mencari pekerjaan. Contohnya yang tadi kayak kami lulusan dari BSK mencari pekerjaan. Kan kami nggak langsung dapat pekerjaan tuh. Nah kami disebut sebagai pengangguran friksional. Terus yang bekerja yang berhenti untuk mencari pekerjaan baru itu juga termasuk ke dalam pengangguran friksional. Jadi jeda antara dia yang bekerja dan mencari kerja itu disebut penganggurannya itu adalah friksional. Oke? Wait, ada. Tunggu tulis video Apa yang tinggal? Nana. Tolong apa itu? Buku mana mata ada? Tahu. Lanjut ya. Oke, Bos. Oke, Bunda. Yang kedua, jenis yang kedua adalah struktural. Ada yang tahu Pak? Boleh tunjuk nomor berapa? Coba sebutkan angka berapa? Biar tiga. Berapa? 2, 3. Ada. Indonesia. Intan Ayu. Ayo, pengangguran struktural. Apa itu?
berubah jadi kawasan industri. Jadi jika di petani tersebut yang biasanya menggunakan tenaganya sendiri atau pupuk untuk memajak sawahnya, tiba-tiba adanya nih teknologi baru, kan ada perbedaannya gitu kan. Nah itu disebut sebagai pengangguran musiman. Ketiga apa? Jadi yang ketiga musiman. Ada yang tahu? Ya coba jelaskan lagi. Pengangguran musiman itu pengangguran yang terjadi karena produk pergantian musim. Contoh itu kayak petani, kayak yang dimana di saat musim panas, petani itu kan tidak sedang bekerja tuh karena krisis air. Jadi termasuk ke dalam pengangguran musiman. Ya. Nah, yang ketiga itu ada namanya pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pekerjaan hanya ada pada musim tertentu. Contoh itu pekerja panen padi, dia bekerja ketika hujan, ya kan? Hujan. Petani madu. Petani madu. Ya, tadi madu itu tidak langsung nggak setiap hari kan? Dia panen madunya kan. Terus kayak contohnya itu nih, pemandu wisata. Kalau weekday emang pemandu wisata tersebut dapat job. Biasanya hari-hari di akhir tahunnya kan pemandu wisata tersebut bekerja. Nah kayak misalnya nih hari sekolah, hari weekday nih, kira-kira pemandu wisata tersebut bekerja nggak? Resmi ya kan. Nah itu kalau seandainya nih pemandu wisata tidak mendapatkan job lah, tidak dapat customernya, berarti dia mengalami yang namanya pengangguran musiman. Tolong ya perhatikan contohnya karena nanti bakal ada kuis. Saya suka kuis. Terus yang keempat ada jenis pengangguran siklikal atau konjungtur. Ada yang tahu? Boleh baca bukunya? Ya, betul. Nah, yang keempat itu adalah pengangguran siklikal, yaitu terjadi akibat penurunan kegiatan ekonomi pada suatu negara. Contohnya tadi seperti PHK, karena krisis ekonomi, karena barang udah menumpuk di gudang, terus nggak ada pemasukan, maka perusahaan tersebut harus mem-PHK karyawannya secara massal. Kalian tahu nggak? Yang setiap lebaran, setiap hari raya selalu ada pemecatan. Itu sering terjadi, pokoknya di setiap hari-hari besar atau di akhir-akhir tahun itu banyak terjadi pemecatan. Tahu nggak kenapa? Karena krisis ekonomi. Oke, bisa dikatakan untuk krisis ekonomi. Satu lagi COVID kemarin. Ya, COVID kemarin juga contohnya. Terus ini nih. Hasil THR ya. Ya. Kenapa bisa perusahaan tersebut mem-PHK orang-orang pas di hari-hari besar? Karena IPA-nya. Nah, ya. Karena kalau misalnya dia tidak mem-PHK karyawannya, otomatis dia harus membayarkan THR tersebut, yaitu 1 bulan gaji mereka. Rugi dong perusahaannya, makanya dia mem-PHK karyawan-karyawannya. Setelah hari raya itu, barulah dia merekrut ulang lagi karyawan-karyawan yang baru. Terus yang kelima contohnya itu setengah pengangguran. Ada yang tahu? Pengangguran. Iya. Hari Senin kan nganggur, hari Selasa dia kerja. Tangannya dong. Kerja kedai. Nah,
freelance. Ya, di belakang ya. Situasi ketika orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaat oleh kurang jam kerja. Produktivitas kerja dan penghasilan yang diperoleh. Contohnya orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas. Iya, dapat bayar. Ada lagi contoh yang lain istilah pengangguran? Ada tahu? Buruh upah lumayan. Ya, yang bekerja kayak misalnya 3 jam per hari. Ketemu di mana? Iya, kapan lo bekerja masih? Dia kan ada per jam. Itu masuk kategori pengangguran mana? Iya. Tukang borongan Borongan. kapan Nah, iya. Itu istilah pengangguran. Oke? Jadi, freelance number tuh. nah, yang kelima adalah setengah pengangguran, yaitu kondisi ketika seseorang bekerja tetapi jam kerjanya kurang atau keterampilannya tidak digunakan secara optimal atau juga penghasilannya di bawah standar kelayakan. Contohnya ini, Andi bekerja sebagai penjaga toko hanya bekerja 3 jam per hari sehingga pendapatannya tidak mencukupi. 3 jam berapa sih gajinya kali sehari? Nah, itu dia disebut sebagai setengah pengangguran. Nah, kayak yang ini. Yang kedua contohnya, Siti bekerja sebagai penjaga parkir hanya ketika sore hari sehingga masih tergolong setengah pengangguran. Otomatis kalau dia bekerja cuma sore hari. Nah, otomatis dari pagi menjelang sore dia termasuk ke dalam setengah pengangguran karena dia bekerja hanya dari sore hari saja. Ada yang tahu contoh yang lain setengah pengangguran yang lain? Partai, ya kayak ini WO, tau nggak sih yang WO yang WO yang ada camping WO itu. Nah, itu kan bekerja ketika dia dipanggil saja. Contohnya kayak Sabtu atau hari Minggu. Nah, dia bekerja di hari lain, misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat dia tidak bekerja. Nah, disebut sebagai setengah pengangguran. Yang keenam itu ada namanya pengangguran terbuka. Raja Wafi, anak, coba jelaskan apa itu pengangguran terbuka. Ya. Ya. Situasi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Nah, ya. Nah, kalau pengangguran terbuka itu betul-betul dia itu seorang pengangguran. Dan dia tuh siap, misalnya ketika ada pekerjaan, dia bakal siap nih langsung menerima pekerjaan tersebut. Atau disebut juga sebagai orang yang menerima pekerjaan. Contohnya itu Rudi yang melamar ke banyak perusahaan tapi belum diterima. Nah, dia itu termasuk ke dalam pengangguran terbuka karena dia tidak ada kegiatan lain selain dia hanya melamar ke perusahaan-perusahaan. Nah, kalau misalnya terbuka tadi, orang itu kayak tadi itu dia sudah melamar ke perusahaan lain, tapi dia nggak, misalnya nih ada perusahaan A melamar, nggak diterima, dia disebut sebagai pengangguran. Terus melamar lagi nih ke perusahaan B, nggak diterima juga. Terus lamar lagi ke perusahaan C, D, E, nggak juga dan E, maka disebut sebagai pengangguran friksional. Tapi terbuka, pengangguran terbuka. Tapi kalau friksional ini dia tuh punya beda, misalnya nih, udah
Bunda kerja di perusahaan A. Terus karena Bunda merasa gajinya tidak sesuai atau jam kerja yang terlalu banyak, Bunda resign gitu. Cari perusahaan yang B untuk menerima Bunda. Jeda untuk mencari perusahaan baru itu disebut sebagai pengukuran jeda. Jeda. Oh, berarti kalau setuju Pak, jeda itu jadi pengukuran. Ya, mungkin dong kalian bisa dari perusahaan A langsung dapat perusahaan B. Biasanya kan orang ada jedanya tuh entah dia sebulan ya kan atau setahun misalnya kayak gitu. Tapi dia setelah itu mendapatkan perusahaan baru lagi. Jadi Ada yang jadinya apa? WO. WO. Enggak, itu contohnya aja. Tapi kalau misalnya kalian bekerja nih, bisa nih mendapatkan perusahaan baru tanpa keluar dari perusahaan yang lama. Masuk dulu, baru kita resign dari perusahaan. Ada yang kayak gitu. Tapi tergantung sih dari syarat perusahaan. Kadang perusahaan tuh ada syaratnya kayak memang untuk mengeluarkan surat untuk keluar dari perusahaan dulu. Otomatis kan kita harus ada jeda untuk cari perusahaan yang baru. Yang terbuka tadi, nih misalnya sudah bekerja di perusahaan, sudah mencari pekerjaan, sudah baru lulus, sudah mencari perusahaan A masuk nggak diterima, masuk perusahaan B nggak diterima lagi, masuk C nggak juga lagi, D nggak juga, disebut sebagai pengaturan terbuka. Tapi ketika perusahaan tersebut mencari kita membuka lapangan pekerjaan, kita siap nih untuk bekerja di sana. Kita tuh siap, cuma tidak ada lapangan pekerjaan yang menerima kita. Karena udah berusaha kan, kita mencari lapangan pekerjaan gak ada yang sesuai. Terus yang terakhir itu ada pengangguran terselubung. Ya benar. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya tidak sesuai dengan syarat pekerjaan atau bakat. Contohnya, seorang lulusan D3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris sebuah perusahaan. Contoh lainnya, Yang lain contohnya. lulusan keperawatan jadi tentara. Nah, yang terakhir itu jenisnya adalah pengangguran terselubung. Jika jumlah pekerja lebih banyak dari kebutuhan pekerja sesungguhnya. Ini contoh yang lain ya. Ketika nih suatu warung dia tuh hanya membutuhkan dua orang saja untuk bekerja, tapi dia mempekerjakan 5 orang. Biasanya yang bekerja kayak gini nih keluarga nggak sih? Ya kan? Dari perusahaan-perusahaan keluarga atau kedai-kedai yang ada sifatnya kekeluargaan. Padahal dalam kedai tersebut atau grosir tersebut dia hanya membutuhkan 2 karyawan saja. Tetapi karena dia merasa iba gitu kan sama keluarganya, nggak ada pekerjaan, dimasukkannya 5 orang bekerja. Nah otomatis pekerjaan yang seharusnya 2 orang aja itu bisa selesai, tapi dikerjakan dengan 5 orang, otomatis yang 2 tadi nggak optimal dong kerjanya. Cuman kayak bagi-bagi, nanti kau kerja di dia atau kerja di dia nggak optimal gitu. Itu disebut sebagai pengangguran terselubung. Ada yang tahu contoh yang lain pengangguran terselubung? Ada yang lain? Matinya segini juga, 6 Kenapa dia dibilang orang bekerja itu ketika dia optimal dalam mempekerjakan sesuatu. Terus dia itu harus produktif. Ketika nih, misalnya nih dalam proses tersebut nih, tuh kalau misalnya 2 orang yang bekerja dari pagi sampai malam dia bekerja itu ya ngangkat barang-barang, nyapu, nyusul barang. Nah ketika dipekerjakan 5 orang, otomatis ada satu yang nyapu, satu yang nyusul barang. Jadi tenaga yang dipakainya itu nggak optimal gitu. Jadi kayak setengah-setengah optimal lah jadinya. Nggak perlu tenaga kira-kira. Kalau bisa, Apa? misalnya kalau kan itu apa nih, contohnya D3 keperawatan gue sebagai sekretaris nih kan bisa belajar, tetap belajar, bisa
mengambil pengalaman sebelumnya. Iya bisa, tapi kan dia apa itu nggak optimal tuh mengasih. Maksudnya tuh nggak dari jurusan dia loh, gitu. Nggak passion dia lah. Ya nggak passion dia, tapi dia bekerja di sana. Enggak lah silang kita maksimal itu. Ya. Itu tuh dikatakan sebagai kategori yang successful. Dia tetap bekerja, tapi dengan di luar dari passion dia atau dari jurusan yang telah dia pelajari. Enak udah sama yang dulu bicara. Untuk besi kan. Besi. Iya. Ya. Coba. Jadi kena mungkin. Cina lain, cina lain. Boleh duduk bikin ini kelompok. Ini dia apa? Kelompok berapa? Berapa kita sini? 7. 35 banyak. Berarti 7 kali 5. Berarti ini 7. Ya, Berarti satu sekelompok kelompok ada 7 orang. 7 orang. Boleh duduk tempatnya masing-masing? apa kelompok? Enggak. Kelompoknya apa, Bun? Enggak pas. Bagi ya buat game. Apa yang game ini? Oh. Itu video anjing. Iya. Ya YouTube. Itu lagi apa? Ya jauh-jauh dari sini. Dengar foto. Adik sebelah muka Gojo. Gini. Mana adik? Apa kalau purple? Coba duduknya. Saya ini kerjanya mencari Kasih masih enggak. Siapa aku? Gojo itu yang dibuka bikin. Gojo kain mata yang pasti mau buat. Yang pakai putih ya, pakai warna putih. Kan dia lawan yang Gojo yang jadi kasat jadi kenal. Siapa? Yang mata terbuka itu sudah bercakap dia sama yang orang berotot itu loh. Yang masih zamannya si Maki Salmon sama kita Salmon dong. Salmon. Dia kalau ngomong Salmon. Tahu. Dia pakai Salmon dia tuh mau makan ya. Mau makan juga. oh, ngomong suara itu kutukan ya kalau bilang mati ya. Aku lebih dua, Bun. Boleh dengan kotanya. Bun, aja Bun, ibarat sini ya, Bun. Tapi satu lebih. Lebih dua ya, Bun. Kalian dua kalian. Gini. Sampai berjalan. Gak murim. Gak dapat nilai. Ini dapat nilai. Itu batan. Jangan buka soalnya dulu ya. Oke, Kalah nih.
pa din yung dito sa niya. Hindi nyo kaya naman niya. Ay, dapat tujuh loh. Ay, dapat tujuh loh. Wes, bojo. Ada yang buka soal dulu. Jangan boleh. Terus jenis pengangguran. Terus yang kedua, Bunda ngasih kertas yang udah digunting, yaitu contoh-contoh penganggurannya. Jadi kalian menganalisis di mana jawabannya benar. Terus dengarkan ya. Terus kalian kasih lihat tuh di sampingnya. Dia setiap jenis ada 2 contoh. Oke. Terus ini siapa yang sampai duluan? Depan. Dia bakal dapat poin kalau benar semua. Oke. Lomba pertama yang bisa menyelesaikan 2
kerja. Maafnya jadi ya. Enggak, diminta nih. Dari udah. Sakit Enggak di paksi yang apa? Dengarkan itu nggak jawabannya. Pertama, ada yang lulus SMA dan sedang mencari pekerjaan pertamanya. Betul nggak? Yang kedua, Budi berhenti dari pekerjaannya karena ingin mencari pekerjaan baru. Yang kedua yaitu dengarkan. Yang pertama, tapi mesin jahit manual bukan karena semua beralih ke mesin otomatis. Petani kehilangan pekerjaan setelah ada menjadi kawasan industri. Pengangguran ringan, pekerja padi-padi hanya bekerja saat musim panen tiba. Pengangguran vertikal atau konjuntur, perusahaan merumahkan 500 karyawan karena
Tinggalkan kawannya. Kemudian contoh pengangguran musiman yaitu pemandu wisata yang kehilangan pekerjaan kemudian contoh pengangguran sindikal yang pertama yaitu usaha yang coba baca lagi yang setengah pengangguran. Yang pertama, Riko bekerja sebagai buruh harian. Betul nggak? Salah. Salah. Terus yang kedua contohnya, yang kedua salah. Sawah kecil. Sawah kecil yang dipegang orang. Ini salah dan kelompok salah juga salah. Boleh menunjukkan. Yang betul. Gua nama jawaban kedua. Ulang. Bagian dulu. Kelompok 3 juga salah di bagian pengangguran maksimal. Oke, boleh tuliskan nama anggotanya. Wewe kok tahu aja aku. Tulis nama. Yang pertama pengangguran seksama. Yang pertamanya, yang kedua berhenti dari pekerjaannya karena yang tidak baru. Terus ada yang kedua itu pengangguran siswa. Yang pertama itu ada pabrik mesin jahit, manual tutup tangan semua beralih ke mesin otomatis. Yang kedua pengalihan dan setelah lahannya menjadi kawasan industri. Terus yang ketiga ada pengangguran musiman. Contohnya yang pertama ada pengangguran tadi ada bekerja dalam sebuah wisata kehilangan senjata atau politiko pertama Riko bekerja sebagai buruh harian karena dibagi uang sampai 3 kali seminggu. Yang kedua Riko bekerja sebagai pekerjaan pabrik hanya ketika sore hari. Terus ada pengangguran terselubung. Yang pertama ada tolong dengan seorang pada orang.
dikerjakan oleh 7 orang, padahal cukup 3 orang. Selanjutnya itu ada pengangguran terbuka. Yang pertama ada substitusi melamar kebanyakan perusahaan tapi belum diterima. Yang kedua sudah menganggur bulan karena belum mendapatkan pekerjaan. Yang Wih, bisa anjir letaknya. Rekaman tadi kamu kan udah. Udah lagi ya Abu. Yang kita tadi kita hapus beneran namanya. Cuma bagian dua ya. Coba buka dulu tengok. Tapi kita hapus juga. Oke, wis itu. Sekarang karena waktu sudah 3 lagi, boleh dong? Enggak, sekitar jam berapa? Sampai jam 9.10 kan? ya berarti Nah, tolong satu kelompok dari kelompok kalian ngasih kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kawannya mau ngasih kesimpulan ini. Jadi pada pembelajaran tentang pengangguran ini sebenarnya yaitu bahwa pengangguran itu bukan cuma sekedar yang namanya pengangguran, tapi setiap pengangguran itu ada lagi terbagi menjadi pengangguran ini itu sesuai dengan pengangguran yang masing kayak sesuai dengan alasannya masing-masing. Ada berapa jenis pengangguran? Ada 7 jenis pengangguran. Ya. Yang tadi kertasnya disuruh kasih nama, tolong kumpulkan ke depan. Sekarang boleh yang ini keluarkan kertas segini aja. Segini aja. Iya, mau nggak? Ini PT Kalian catat di sini. Ada yang harus kalian jawab. berpindah. Itu saja. Bisa. Tadi kan oh ini apa? Satu orang Bikin nama. Bikin dari mana? berapa bos? Gua nama. Namanya ada. Aku. Aku lah tuh.
Terus direktur apa yang paling mudah kamu pahamin? Kalian tulis dan mengapa? Yang ketiga, bagaimana dari pembelajaran hari ini yang paling menarik? Oke? Ya, namanya dia. Nama langsung jawabannya apa? Nanti dibutuhkan Tuhan. Yang saya tahu. Dia kenapa enggak itu? Kalau orang ngeliat dia yang pasti ada. Dan juga semua. Ada mata itu punya apa? Mata itu apa? Raja. Raja. Siapa yang orang gendut aspek gendut ya benar. Korea tuh gendut. Oh ini naranya. Oh ini naranya. Yes. Kak. Matikan. Aku udah selesai di sini. Gimana, Kak? Nih. Potong lagi paling sedikit. Ya, biar bisa ditusuk. Aku nampak kau di bagian pembang di depan. Lanjut sedikit aja. Sedikit lagi dampak sama Banyak, Kak. Ada polisi kan, Dok? Raja polisi. Apa nih? Operasi Zebra. 31 November. Iya, pindah aku nih. Lampu merah itu juga mobil polisi arah ke rumah. Weh anjir. Itu tangan kalau cemurian itu. Lu kesenangan kali kalau mau disebut. Ayo anjing. Ada cemburi. Aku udah sekolah. Aku mau jadi bos, Apa? Enak kali ya, aku takut juga. Dan kayak gimana? Nangkal udah pernah aja anjing. Sama aja. Kalau bro, kalau jatuh sengaja. Iya, dia. Jadi yang dalam aja. Kemarin dalam. Kemarin apa yang dapat telur? Dia tanya. Kami yang kejadian ya, kejadian. Ya. Kau dari sana sudah kan ya? Kalau kita masuk asal Ya. Aku tak tahu kan? Bingung kan? Jadi kan? Ingat aku kan? Pas digetek pada otor juga apa? Kadang ada depan. Aku minta di belakang lagi. Yang itu kok apa? Yang lempar lah. Raja. Dan nanti lanjutkan lagi ya. Manis. Mungkin ini aja untuk pembelajaran hari ini. Semuanya tuh apa? Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bekerja sama untuk nilai ujian PLK hari ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif, tolong. Mati. Tadi kayak kesepakatan di awal